Pak Selamat Komang. sore Pak Putu. Oke, oke. Ya, sore. Apa kabar Pak Komang? Syukur baik Pak. Masih sehat. Udah masih sehat ini Mas. Sehat-sehat ya? Sehat. Ya. Ya, sampai jumpa di sesi coaching pada sore hari ini. Nah, kalau boleh tahu, apa sih Pak Komang yang mau ceritakan pada sore hari ini kepada saya? Gini Pak Putu, saya punya sedikit problem tentang siswa saya di kelas 10 TKJ 2. Ada siswa saya yang sampai saat ini nggak mau sekolah gitu. Baik, jadi Pak Komang intinya mau bercerita kepada saya pada sore hari ini tentang kelas TKJ, 10 TKJ yang tidak siswanya yang tidak sekolah sampai saat ini. Benar Pak, benar. Ya. Nah, di sesi akhir dari sesi coaching kita, apa sih yang Pak Komang ingin dapatkan dari percakapan kita nanti 15 menit ke depan ini Pak Komang? Setidaknya nanti mulai percakapan ini saya punya solusi mungkin Pak ya. Bagaimana nanti saya mendampingi atau menuntun anak saya ini biar setidaknya mau sekolah lagi atau mungkin apa yang mau diputuskan dari siswanya sendiri gitu Pak. Baik, baik. Jadi Pak Komang ingin mendapatkan solusi ya. Setelah bincang-bincang kita ini, Pak Komang mendapat solusi. Baik Pak Komang. Nah, kalau boleh tahu, coba Pak Komang ceritakan dari kapan itu muridnya sudah mulai tidak masuk itu Pak Komang. Dari hasil cek di jurnal mengajar saya Pak, ini mulai tidak sekolah runutnya dari pertengahan Februari Pak, sekitar tanggal 14 Februari sudah mulai nggak mau sekolah lagi. Sudah hampir sebulan lebih sih. Ya, sudah sebulan lebih. Terus apa kiat Pak Komang awalnya nih? Ada rencana nggak awalnya ini ngapain Pak Komang nih? Dari siswa ini yang tidak masuk ini ngapain Pak Komang? Yang sudah Pak Komang lakukan itu? Di awal tentunya saya sudah dapat bicara empat mata ke siswanya gitu. Apa menjadi permasalahan, apa yang menghambat dia ke sekolah dan demikian. Kemudian saya juga sudah koordinasi ke wali kelas juga sudah, ke BK juga sudah. Kebetulan saya di kesiswaan juga sudah kolaborasi dengan BK biar home visit. Diundang pun juga sudah, dari pihak keluarga juga sudah diundang. Tapi sampai sekarang belum ada perubahan apa-apa, masih belum masuk siswanya. Baik, kira-kira Pak Komang pernah nggak menghadapi kendala siswa seperti ini sebelumnya Pak Komang? Dulu pernah Pak, di kelas 10 TBSM juga, kelas TBSM. Dan siswa ini tinggal kelas sampai 3 kali Pak. Karena sama, dia sering sekali nggak pernah sekolah gitu. Akhirnya siswa ini mundur Pak dari sekolah karena dia 3 kali nggak naik kelas. Oh begitu. Terus kalau dulu apa kiat-kiat yang Pak Komang lakukan atau langkah-langkah Pak Komang lakukan untuk siswa yang sebelumnya supaya tidak sama terjadi dengan siswa yang lama untuk siswa yang saat ini Pak Komang? Semua kiat-kiat yang saya lakukan ketika siswa lama yang dulu yang saya bilang 3 kali nggak naik kelas itu sudah saya lakukan sih. Dari pertama pendekatan persuasif pribadi langsung, kemudian yang kedua saya koordinasi dengan wali kelasnya juga tentang bagaimana kata dia kendala di semua guru juga komplain seperti itu, memberikan umpan balik seperti itu juga. Dan juga sudah ke BK juga sudah, dari pihak keluarga juga sudah diundang. Kami pun dari sekolah, tim dari kesiswaan dan BK juga sudah home visit ke rumahnya. Semua langkah sudah kami lakukan, sudah kami bujuk juga. Tapi saya melihat dua kasus yang sama sekarang gitu. Dari segi siswa pun mereka juga sama-sama pendiam sih Pak, agak susah untuk menceritakan, untuk mengungkapkan apa sih yang menjadi kendala ataupun apa sih yang bisa memotivasi mereka untuk sekolah kembali. Saya pun juga sudah mendekati. Pak Komang, ya silakan Pak. Nah, saya pun juga sudah mendekati siswanya yang teman-teman dekatnya ya. Jadi kita kenapa? Jadi alasan mereka ya sama Pak, saya malas sekolah. Nah, gitu. Yang siswa yang baru ini dia
nggak mau memenuhi kewajibannya, entah buat tugas ataupun sekolah, tapi tetap ingin sekolah. Artinya dia ingin mau lanjut terus, mau mau naik kelas, tapi dengan beban yang mungkin nggak ada gitu loh. Mau santai nih, mau santai gitu, nggak ada beban terlalu banyak. Nah, seperti itu Oh kata gitu. Menurut teman-temannya. Pak Komang berarti ya sudah menemukan titik terangnya yaitu santainya itu. Terus menurut Pak Komang santai seperti apa yang diinginkan Pak Komang? Bisa diulangi tadi? Santai itu berarti dia nggak mau bikin tugas, nggak ada kewajiban seperti ulang sebagainya. Artinya sekolah aja naik kelas gitu, Pak. Baik. Nah, menurut Pak Komang saat ini posisi Pak Komang kalau di angka 1 sampai 10 di posisi berapa Pak Komang sudah apa namanya mencari solusi lah untuk Karena anak ini ini? masalahnya cukup kompleks, Pak ya. Jadi nggak asal saja. Jadi saya melibatkan guru BK, melibatkan di siswaan, wali kelas juga. Saya sudah sih kalau saya lihat semua usaha sudah kami lakukan, Pak. Termasuk dari kepala sekolah juga sudah kami libatkan minta bantuan. Mungkin sudah di posisi 8-9 sih, Pak. Karena sudah sekarang kan Di mentok posisi gitu, nggak? 8-9. Ya, mentok. Sudah ketemu juga dari pihak keluarga. Kami sudah ketemu pihak keluarga semua, bahkan keluarga besarnya, semua motivasi untuk sekolah. Tapi dari si siswa ini dia ya ogah-ogahan nggak mau. Seakan-akan bahwa dia itu nggak Baik. pernah sekolah, dia justru menyalahkan keluarganya. Bahwa karena keluarganya yang mendesak dia sekolah, karena kalau dia nggak naik kelas, pokoknya salah keluarganya gitu. Pokoknya dia nggak mau disalahkan, kalau dia ada apa-apa ke siswanya, itu salah keluarganya gitu. Artinya itu definisi mentok menurut Pak Komang ya? Iya itu udah karena sampai sekarang pun karena kan kami sudah lakukan berbagai macam pendekatan, dari keluarganya pun juga bingung mesti gimana. Si anak ini ditanya ini mau berhenti atau gimana, dia diem, kemudian mau lanjut atau gimana, dia pengen sekolah tapi nggak mau sekolah, nah bingung saja dia dia mau Oke, tetap baik. sekolah tapi nggak mau sekolah, nah gitu, jadi kan gimana ya maksudnya gitu. Ya, baik. Nah, menurut Pak Komang kan sudah menemukan tuh tadi titik terangnya. Artinya orangnya mau santai gitu, sudah dijajaki ke sekolah, ke rumahnya, keluarga besarnya. Kira-kira nih dari Pak Komang, apa sih rencana yang Pak Komang akan lakukan nih bersama tim di sekolah, tim BK, tim kepala sekolah ya, bersama kepala sekolah dengan Pak Komang sendiri. Apa kira-kira rencananya yang Pak Komang? Apa sudah pernah diskusi itu Pak Kalau Komang? masalah diskusi kami sering, Pak, kami bahkan sering di manajemen sekolah, gimana sih siswa ini, gimana perkembangannya, ya sama mesti stagnan. Jadi dari Bapak Kepala Sekolah juga menegaskan, tolong lagi sekali kita undang pihak keluarganya, gimana maunya. Kami kan juga merasa bersalah juga ketika misalkan si siswa ini tidak naik kelas, kasihan gitu. Apalagi kita menerapkan kurikulum merdeka, juga kok bisa nggak naik kelas, tapi kita ingin menegaskan si siswa ini maunya gimana sih gitu. Apakah dia memang mau ingin sekolah tetap berlanjut atau bagaimana, atau mau mundurkan diri atau bagaimana gitu. Karena memang siswa ini itu seperti saya bilang tadi, saya mau sekolah tapi saya ingin, atau saya sebagai siswa tapi saya nggak mau seperti memenuhi kewajiban sekolah gitu. Jadi dari pihak sekolah sih mau mengundang kembali orang tua, mungkin dekat-dekat ini Pak, mungkin setelah nyepi mungkin kami akan undang kembali untuk menegaskan. Jadi apa maunya dari pihak keluarga dan dari siswa gitu. Karena kan kita nggak bisa menunggu berlarut-larut Pak ya, ini 1 bulan. 1 bulan ini juga beban tugasnya dia kan cukup jadinya bertumpuk-tumpuk gitu. Apalagi di SMK itu memang cukup padat Pak ya, karena kami kan berorientasi lebih ke proyek dan praktik di bengkel, di lab. Jadi dia pasti akan banyak punya kewajiban tertunda gitu. Sehingga kalau ini bahkan lama-lama kan makin menambah kewajiban yang perlu dipenuhi ya gitu. Sehingga perlu itu yang urgensi bagi saya, yang segera harus kita tuntaskan, ya kita harus undang kembali dari pihak keluarganya ini bagaimana maunya. Baik, berarti Pak Komang sudah punya rencana ke depan ini untuk setelah nyepi untuk mengundang kembali Iya, Pak. orang tuanya termasuk siswanya begitu ya. Iya, benar. Nah, baik. Berarti Pak Komang
kira-kira itu sebuah rencana yang Pak Komang tetapkan ya, Ya. sama kepala sekolah dan guru BK, betul? Udah Betul Pak Komang? udah saya schedule, Pak. Tadi saya ketemu Yes. sama guru BK-nya, biar mungkin hari Hmm. Senin kalau sempat, kalau tidak mungkin kita tanggal 24 atau 25 lah, kita akan undang. Intinya sebelum ujian sekolah kelas 12, setidaknya masalah ini sudah punya jalan lah, punya kejelasan mau gimana sih sebenarnya siswa ini gitu. Ya, baik Pak Komang. Nah, kira-kira apa komitmen Pak Komang ya terhadap rencana Pak Komang yang buat tadi itu? Jadi komitmen seperti apa Pak Komang? Jadi di tanggal 24 atau 25 itu seperti apa yang Pak Komang inginkan? Karena saya kebetulan di siswaan, Pak ya, jadi saya koordinasi sama BK, jadi memastikan bahwa hari Senin kita buat surat undangan orang tua, jadi biar bisa di hari Jumat atau Sabtu hadir dari pihak keluarga sama siswa, mahasiswa-siswanya juga. Jadi komitmen saya tentunya akan memantau dan mengontrol agar ini menemukan kejelasan di minggu depan tentang status siswa ini gitu loh. Baik Pak Komang. Jadi tadi yang siapa saja yang tadi perlu dukungan atau hambatan yang Pak Komang rasakan itu tadi? Kalau dukungan ya tentunya saya melibatkan pasti wali kelas, Pak ya, kemudian guru BK dan kepala sekolah tentunya. Karena ini bau-baunya sudah nampaknya siswa ini memang sudah nggak mau sekolah lagi, Pak. Bisa jadi. Jadi hambatannya di sana. Hambatan ada iya. Pak Komang? Hambatannya kira-kira? Hambatannya kira-kira? Kalau hambatan yang saya pikirkan kemungkinan besar adalah siswanya nggak mau datang ke sekolah. Kalau orang keluarganya kemungkinan masih bisa datang, tapi siswanya kayaknya akan nggak mau. Jadi kan susah ketika kita akan mentriangulasi informasi dari pihak siswa ataupun dari pihak orang tua dan sekolah gitu. Hambatannya di sana sih. Jadi akan lebih bagus jika siswanya datang tentunya. Baik. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Komang setelah sesi kita bincang-bincang ini? Apa yang Pak Komang rasakan? Tadi solusi sudah. Kira-kira apa lagi perasaan yang Pak Komang rasakan? Terima kasih Pak Putu. Setidaknya ketika kita bicara atau berbagi suatu permasalahan, apalagi yang agak stagnan, Pak ya, agak sumpah gitu, kita tentunya perlu teman bicara, teman berbagi pengalaman tentang bagaimana sih ketika kita menanggapi ataupun mengatasi masa seperti ini. Perasaan saya tentunya lebih nyaman, Pak, lebih plong, karena kan ini pasti menjadi bahan atau beban pikiran saya di kesiswaan. Jadi saya juga guru mapelnya dia di kelas gitu, tentang bagaimana sih anak ini maunya gimana sih sebenarnya gitu. Dan tidak menjadi berlarut karena ketika saya ke kelas pasti mantau si ini sekolah apa enggak sekolah, seterusnya juga alfa semua gitu. Tentunya akan menjadi beban kan, karena kan ini menggantung terus-terusan ketika nggak ada solusi yang jelas, nggak ada status yang jelas gitu. Baik, terus bagaimana kelanjutan sesi coaching kita Pak Komang? Kapan Pak Komang akan kembali lagi melakukan sesi coaching bersama saya Pak Komang? Ya enaknya mungkin setelah saya tindak mungkin Pak ya, setelah saya tindak lanjuti hasil hari ini, mungkin nanti setelah saya ketemu keluarganya atau siswa itu sendiri ketika hasil undangan mereka, jadi mungkin nanti saya bisa cerita ke Pak Kusubali bagaimana hasilnya. Baik, saya tunggu ya. Saya tunggu kabar baiknya Pak Komang. Semoga solusi yang Pak Komang dapatkan tadi bisa Pak Komang jalankan bersama kepala sekolah, guru BK, dan teman-temannya Pak Komang ya. Terima kasih Pak Komang. Terima kasih. Selamat sore Pak Komang. Selamat sore Pak Putu, selamat sore ya. Oke, balik sekarang Pak Komang, silakan. Selamat sore Pak Putu, apa kabar? Selamat sore. Baik Pak Komang. Terima kasih atas waktu yang sudah Pak Putu sediakan untuk kita ya bicara santai. Karena waktu ini Pak Putu sempat mau bilang
ada mau bercerita sesuatu, sekiranya tentang apa Pak Putu ya? Oh, saya mau cerita tentang murid saya nih, namanya Agus. Ini kerjaannya di sekolah itu malakin temennya. Jadi di kelas itu uang temennya itu diambil-ambilin gitu. Ini juga cerita dari guru teman ya, rekan sejawat. Muridnya juga dipala gitu. Jadi diminta-mintai uang dia gitu. Berarti Pak Putu eh, akan berbagi ya tentang kasusnya anak Pak Putu, Agus, nah, yang suka malakin uang temannya. Iya, Kira-kira iya betul. dari percakapan yang akan kita lakukan, apa yang Pak Putu ingin dapatkan sih? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini, artinya Agus ini berhentilah, paling tidak malakin uang baik teman kelasnya atau teman di luar kelasnya, gitu, supaya saya tidak dapat aduan lagi dari guru lain, walaupun murid saya di kelas, dalam kelas setiap pembelajaran gitu, Pak Komar. Oke, berarti Pak Putu pengen punya harapan, punya solusi agar Agus ini selesai malakin temannya gitu ya. Iya, Oke, betul. oke. Kira-kira dari posisi Pak Putu sekarang, Pak Putu sudah melakukan apa saja sih selama ini ketika mengetahui Agus memiliki uh, ya kekurangan sikap suka malakin teman gitu. Yang pertama sih saya sudah melakukan segitiga restitusi ya. Saya sudah panggil, ya saya sudah tanyakan ya. Saya ajak juga temannya yang di Pala. Kemudian saya tanya, jadi cross check kita tanya-tanya benar tidak itu ya, sesuai dengan segitiga restitusi. Jadi kita pertama identifikasi permasalahan, kemudian menstabilkan emosinya, menanyakan lagi keyakinan kelas gitu. Ya anaknya mau-mau aja sih, ya bilang merasa bersalah, kemudian tidak akan mengulangi gitu. Kemudian saya bilang, tanyakan, saya panggil orang tuanya ya, dia bersedia gitu. Tapi untuk jangkanya hanya sementara, artinya seminggu 2 minggu, oke lah dia tidak. Nah ini kembali lagi, saya dapat aduan lagi setelah berjalan 2 minggu ini, dapat lagi aduan dari teman saya, wali kelas lain, bahwa anaknya mau belanja ke kantin itu nangis. Terus ditanya, kenapa kamu nangis? Ya uang saya diambil lagi sama Agus gitu. Terus siswanya wali kelasnya ini panggil saya lagi ke ruang guru, jadinya heboh kan. Oh iya. Jadi kok saya selalu berkasus gitu Pak Komang. Baik. Tadi saya mendengar Pak Putu sudah banyak langkah dilakukan ke segitiga institusi, cross check ke teman-teman sejawat juga. Kira-kira tujuan Pak Putu melakukan langkah tersebut apa gitu? Harapan Pak Putu untuk Agus ini bagaimana? Tujuannya apa? Harapannya ya kembali ke keyakinan kelas, artinya tidak mengganggu temannya, kemudian tidak memalak lagi kan. Nah, artinya tidak malakin temannya, artinya berlaku baiklah di dalam kelas maupun di luar kelas. Itu tujuannya saya. Oke. Ingin merubah sifatnya lah. Agus ini yang nakal gitu. Pak Putu ingin merubah sifat Agus biar nggak nakal lagi. Kira-kira dalam pencapaian pada sesi ini Pak Putu kira-kira sudah di nomor berapa sih? Dari 1 sampai 10, 1 itu kurang berhasil, nggak berhasil, 10 itu berhasil. Kira-kira Pak Putu sudah di posisi berapa untuk mencapai tujuan tersebut? Saya masih di posisi 7. Masih posisi 7 ya. Harapannya mau posisi berapa Pak? Harapannya mau di posisi 9 lah paling tidak. Mampu menghentikan gitu kan. Yang secara permanen gitu ya. Artinya jangkanya lebih panjang lah, tidak hanya sekedar 2 minggu mengikuti kata-kata saya tapi habis itu lupa lagi gitu kan. Berulah lagi gitu maksudnya. Berarti harapan Bapak Putu sekarang itu adalah di posisi 9 mau menghentikan. Berarti Pak dari Agus ini betul-betul ya tidak mengulangi lagi Pak ya. Artinya dia menolak teman-temannya. Baik Pak Putu, jadi Pak Putu sudah punya tujuan, punya harapan. Kira-kira rencana apa Pak Putu ke depan ini mau laksanakan?
Jadi rencana karena restitusi sudah saya lakukan tapi sifatnya temporer, manggil orang tua juga sudah. Rencananya saya akan ini ya, mengumpulkan anak-anak yang pernah dipala itu, kita kumpulkan bersama wali-walinya, lalu mencarikan solusi. Artinya kalau Agus malak lagi langsung lapor aja kepada saya selaku guru gitu. Artinya siapapun yang dipala jangan dikasih uangnya, kalaupun diancam nanti lapor ke saya atau ke gurunya, guru wali kelasnya, jangan diberi uangnya. Terus meyakinkan siswa yang lain dan siswa kelas saya, pokoknya apapun yang dia lakukan jangan kasih uangnya, tapi minta melapor dulu ke saya gitu. Itu rencana yang mau saya lakukan nih, yang di tahap ini gitu Pak. Berarti Pak Putu akan kumpulkan anak bersama wali, jika ada pemalakan lagi langsung lapor ke Pak Putu gitu Pak ya. Ya artinya jangan diberikan uangnya. Oke. Jangan dikasih uang. Jadi biasanya kan kasih uang dulu baru lapor, percuma, artinya sudah terjadi pemalakan itu gitu. Sekarang ini sebelum dikasih uang lebih baik lapor dulu sehingga uangnya tidak jadi diambil gitu. Baik. Kira-kira apa ukuran keberhasilan Pak dari rencana Bapak ini? Ukurannya adalah si Agus ini jadi terbiasa karena udah 3-4 kali dia malah dilaporkan dan tidak mendapatkan hasil, jadinya dia tidak akan melakukan kegiatan itu lagi. Karena kan selama ini kalau begitu diancam dikasih kan, baru lapor. Artinya ya udah, orang udah dia belanjakan ke kantin uangnya, ya udah paling dilapor, dimarahin ya senyum-senyum aja ya biasa, mohon maaf lagi gitu kan. Yang penting kan uangnya udah didapat toh. Nah sekarang ini saya caranya preventif, artinya nggak usah dikasih uang, biar malah sepala-palanya apapun dia mengancam apa jangan dikasih, pokoknya lapor dulu gitu, sehingga dia akan kapok. Nggak mungkin kalau udah nggak dapat kan dia udah berhenti dengan usaha itu gitu. Iya. Pak Agus. Berarti preventif dan antisipatif Pak ya, antisipatif Pak ya, mengantisipasi. Ya betul ya. Oke. Mungkin Pak Putu bisa menggambarkan dari upaya antisipasi yang akan Pak Putu laksanakan dalam rencana aksi ini, apa yang bisa menjadi gangguan Pak, yang bisa mengganggu rencana Bapak? Kalau gangguan ya hambatannya ya biasanya saat saya misalnya izin ya, nah, bisa saja karena ketahuan misalnya saya tidak masuk kelas kan ditahuin tuh sama murid saya, oh yang ditakuti hanya saya misalnya, ya maka akan bisa mengulangi. Itu sih mungkin gangguan atau bisa terjadi. Nah mudah-mudahan dengan saya mengumpulkan teman lain supaya teman lain juga menjaga ini gitu kan, sehingga tidak ada lagi hambatannya lah, sehingga sama-sama sudah tahu posisi si Agus ini seperti apa ya. Jadi kita udah antisipasi sebelumnya gitu. Kalau hambatan pasti ya saya pikir ada lah, karena anak tunagrahita ini ya dia suka ada tunalarasnya dikit lah, tidak mengikuti aturan, biasanya mengindahkan aturan yang ada, dia suka melanggar, senangnya melanggar, itu intinya. Kalau dapat melanggar bangga, di situ kadang hambatannya dia itu di situ, ketika dia dapat melanggar itu kebanggaannya dia gitu kan, sama seperti pemala kalau dapat uang bangganya di situ dia, nah gitu. Oke, ada kebanggaan di sana Pak ya. Baik, dari sekian rencana, strategi dan antisipasi yang Pak sampaikan tadi, apa komitmen Bapak Pak untuk melakukan rencana ini? Komitmennya apa? Komitmen saya akan terus, artinya tidak akan mudah goyah ya, artinya terus memantau ini, jangan sampai hari ini kita lewatkan begitu saja, besok lewatkan begitu saja, tapi anak ini kita benar-benar pantau nih, dengan menanyakan anak-anak yang paling sering dipala, ditanyai dulu gitu, tadi gimanain sama si Agus, dapat diancam, apa mau diminta lagi uangnya atau gimana. Nah itu komitmen saya, setiap hari kita akan tanya anak-anak ini yang sering dipala terutama ya, karena kan kalau anak-anak yang besar-besar nggak berani dia, kelas 4 itu yang dia pala pasti kelas 3, kelas 2. Nah, kalau kelas 1 nggak berani, karena kelas 1 ke kantin kan sama orang tuanya, itu lalu istirahat sama orang tua. Ya sama kelas 2 sama kelas 3 aja beraninya dia. Dan yang mentalnya cengeng-cengeng biasanya gitu, yang siswanya yang penakut gitu Pak. Gitu. Oke, intinya Pak Putu akan memantau rencana ini.
Kira-kira betul. siapa saja yang Pak harapkan bisa mensupport Bapak, bisa membantu atau mendukung Bapak dalam menjalankan komitmen ini? Ya tentunya rekan-rekan guru ya yang kelas bawah yang siswanya sering dipala itu kita ajak komitmen untuk sama-sama memantau gitu. Rekan sejawat sih gitu. Oke. Kan sejawat yang akan memantau juga Pak ya. Oke. Iya, Luar biasa Pak. Kita sudah di ujung sesi Pak. Jadi apa yang Bapak iya. butuh dapatkan dari percakapan hari ini Pak? Baik, jadi saya merasa rileks. Yang kedua dapat solusi ya dari permasalahan yang selama ini saya pikirkan sendiri, pecahkan sendiri gitu ya, tanpa ada feedback gitu, tanpa ada teman cerita. Nah saat ini benar-benar coach menggali lagi kemampuan saya sehingga muncul lagi ide baru tentang pemantauan itu, coach itu sih. Baik Pak, saya tidak sabar untuk menunggu hasil pemantauan Bapak terhadap si Agus ini. Jadi pertemuan berikutnya Pak Putu bisa berbagi hasil pantauan Bapak Putu dengan teman-teman sejawat di sana. Semoga si Agus bisa berubah Pak ya seperti harapan Pak Putu ya. Baik, sama-sama. Sampai jumpa nanti. Saya akan kabari lagi, coach ya. Baik. Itu Terima kapan kasih Pak Putu atas saya akan waktunya. Selamat sore Pak Putu. ya, selamat sore. Selamat sore Pak.